sama Cinco. Ini tahu aliran manapun pasti punya metode Jikun dan Cinco. Karena digabung. Kalau di kita dipisah dan ada lagi sentuh. Ya, beda. Ya makanya kita ini tidak menganggap metode lain salah ya. Jadi kita ini nggak ada metode yang salah, cuma beda. Tinggal pilih yang cocok. Makanya kalau misalkan di Toinsuk nggak cocok, mau pindah nggak apa-apa. Cocok yang mana? Cuma kalau di Toinsuk nggak cocok, pindah ke yang lain harus yang dapat spiritualnya ya. Kalau nggak jadi umat biasa berarti degradasi. Ya degradasi gitu ya, kira-kira gitu. Nangkep ya spiritual ya. Jadi ada latihannya. Yang dilatih ini nomor 2 sama nomor 3 yang dilatih. Makanya ada latihannya. Dan semua agama punya cara masing-masing untuk berlatih. Punya cara masing-masing berlatih. Ya, nah makanya kalau spiritual itu paling gampang tuh gini loh. Jadi kita manusia ingin berubah jadi makhluk ilahi. Paling gampang gitu ya. Yang muncul nomor ini ya. Nomor berapa? Nomor 3. Jadi manusia itu ingin berubah jadi makhluk ilahi. Seperti itu ya. Makhluk yang makhluk suci berketuhanan. Metodenya apa? Biasanya menyucikan diri dulu. Sudah jadi orang suci, baru dilatih lebih lanjut. Nah kalau metode Toinsuk itu beda. Kita di top in, kita menghisap energi ilahi, kita berubah jadi makhluk ilahi. Jadi lebih gampang. Kayak cloning, kayak fotokopi, kira-kira gitu ya. Makanya belajar Toinsuk ini kenapa kok kita tidak disuruh menyucikan diri, jajah, enggak. Tapi kita melatih koneksi dengan senjien, terus kita ngisep energi kedewasaan. Kira-kira gitu. Jadi caranya berbeda. Ya, caranya berbeda, aturan mainnya berbeda. Kalau di aliran lain mungkin meditasi itu kayak sesuatu yang berbahaya, nggak boleh sembarangan dilatih, harus ada gurunya dan yang lainnya. Karena mereka tidak pakai kupasen. Kalau di top kita karena ada kupasen, ada proses toik, jadi semuanya lebih mudah. Aturan mainnya jadi berbeda. Kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita latih ini ya, fisiknya dilatih panjang sehat, panjang umur, kesadarannya pencerahan atau sadar jagat raya gitu ya. Sukmanya dilatih biar abadi katanya gitu ya. Katanya sukma manusia itu lemah, kalau sudah meninggal itu bisa pecah katanya, nitis lagi dan yang lainnya gitu ya. Terus hidupnya ditata jadi lebih baik. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini legendanya Toinsuk. Ya, ini materi pengenalan calon Toyuk kemarin. Waktu itu kan 2500 sebelum Masehi itu konon belajar Toinsuk kepada pertapa atau Kwangsense gitu ya. Legendanya begitu. Terus waktu ini yang tabib sakti konon beliau juga belajar Toinsuk kemudian menciptakan bujinshi ya, jadi gerakan 5 hewan yang kadang dilatih pada saat Toinsuk, tapi distandarisasi, dipadukan sama beliau. Terus ini Mawangti Toinsuk ini kuburan bangsawan dinasti Han itu ketemu lukisan di kain sutra dan cerita tentang Toinsuk. Ya. Kalau suka main internet boleh cari di internet ya. Legendanya Wanti sama situ atau pakai hasilnya itu di copy, tempelin di Google nanti muncul juga tentang Toinsuk. Yang situs-situs dari Tiongkok. Jadi memang di Tiongkok istilah Toinsuk ini mereka tahu, cuman ilmunya tuh nggak tahu. Cuman legendanya tahu, makanya waktu Komiming ya, yang tadi malam jatuh ya, yang Toing itu bahasa Toing Komiming itu canggih dari kita. Itu pada saat ke Tiongkok ada beberapa praktisi Tao dari sana yang belajar Toinsuk. Mereka kaget, ternyata ilmu ini masih ada dan dari Indonesia. Kaget ya, kok bisa tanya sampai Indonesia balik lagi ke sana? Karena dipikir oleh mereka itu kalau tidak punah itu jadi rahasia dan tidak semua orang boleh belajar. Jadi termasuk sepuh itu pendeta Tao Tiongkok itu belajar Toinsuk pada sepuh kita. Jadi kebalik ya. Pendeta Tao di Tiongkok malah mereka nyari Toinsuk itu susah gitu. Ternyata di Indonesia masih ada. Di pada saat sepuh tur ke Tiongkok mereka ikut Tao ini ada beberapa pendeta Tao di sana yang belajar Toinsuk. Ya kira-kira gitu. Nah manfaatnya apa sih? Minimal ada apa ya, kita bisa membuktikan bahwa kelenteng ini ternyata ada kekuatannya gitu ya. Makanya kalau yang sudah belajar Toinsuk, kalau sembahyang di kelenteng, ilmunya dipakai ya, ilmunya dipakai. Jadi kalau sudah sembahyang di kelenteng,
itu umumnya kalau orang yang belajar toisuk itu ke kelentengnya nyari saat sepi sampai ada orang gitu ya pagi-pagi, bukan cerita gitu ya, itu ke kelenteng, sehingga ada orang yang ada orang lihat gitu ya. Nah, sembahyangnya juga sederhana. Kita tradisinya pakai hiusannya satu, yang warnanya kuning gitu kan. Tapi kalau di kelenteng itu tradisinya hiusannya merah atau kemudian pakai 3 hius, gak apa-apa juga. Ikutin saja, ya, ikutin saja. Jadi pertama itu biasanya dengung kan, itu baca cesin kemini Bang Hati atau dengungnya 3 kali ya. Habis itu tancepin hiusannya. Kalau sudah tancepin, terus ke dewa yang lain sama, misalkan dewanya Buddha Jensen sama cesin kemini Buddha Jensen gitu 3 kali ya. Terus tancepin. Jadi cukup bicara seperti itu aja. Jadi nggak terlalu lama. Lalu dewanya kan lama banget ya kan. Jadi itu kan cepat sampai selesai. Kalau udah selesai semua, tangannya merah enggak? Kalau tangannya merah cuci tangan dulu. Nah, baru pakai toisuk. Ya, pakai toisuk, pakai cendenya toisuk. Kalau saya biasanya ke dengung dulu, pakai cendenya toisuk. Izin, hari ini mau sembahyang, bla 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 bla, mau minta apa terserah. Nanti kalau digerakkan itu ditahan, terutama kalau banyak orang ya. Habis itu ke dewa utamanya sama, baru pakai cendenya toisuk. Ya, terus nama desa lojinya diganti sesuai dewa yang ada di altar. Kalau mau permohonan sesuatu tinggal ngomong aja, terus kita lindung sebentar. Tapi kalau banyak orang ditahan ya, buka aja. Ya, itu yang paling gampang. Nah, tradisi kita kalau ada binatang itu kita tidak payah. Kalau kita ke kelenteng misalkan ada macan, ada apa itu kita lewatin, kita tidak payah. Kalau sungkan tancepin yosa saja. Ya. Tancepin yosa saja. Misalkan lagi kita lewatin sama biakonya ditegur, kok itu belum kok? Ya sudah tancepin yosa saja. Ya. Ya, sebetulnya seperti itu. Kalau ada altar yang kita ragu-ragu ini dewa atau bukan gitu ya, itu kita boleh hormat seperti kita hormat ke orang yang lebih tua ya, kita tetap hormat gitu ya. Kalau yang peka itu bisa terasa, misalkan begitu diangkat itu ketahan, nggak bisa naik. Kalau yang sensien itu bisa tangannya sampai atas gitu ya, kayak sungkem di atas kepala. Kalau ada beberapa sensien itu, makhluk-makhluk yang belum sensien, biasanya beliau nggak mau kita pai sampai tinggi itu nggak mau, biasanya ketahan. Kalau yang peka ya itu sudah seperti itu. Nah, kalau waktunya panjang itu boleh coba semua altar ya. Ada kankong, ini boleh cobain semua. Terutama toyo baru untuk merasakan kayak apa bedanya gitu ya. Tapi kalau waktunya pendek ya dengung sama dewa utama, misalkan gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Udah paham ya supaya ya. Kalau di rumah punya altar itu setelah toing, cara sembahyangnya pakai toisuk. Ya. Nah, kalau di rumah kan bebas. Ya. Nah, bedakan antara sembahyang dan lientung ya. Kalau sembahyang itu lebih formal, kalau lientung itu nggak terlalu formal, walaupun ada aturannya gitu ya. Ya kira-kira gitu. Jadi kalau yang sudah, misalkan ini di rumah biasa baca kengnya Kuan Yin misalkan, Kuan Si King misalkan ya. Nah itu waktu baca keng itu bisa diganti pakai toisuk. Dicoba aja. Ya, biasanya diganti Kuan Yin misalkan ya, dicoba saja. Tapi kalau misalkan ikut kegiatan kelenteng, ya di kelenteng ada kegiatan baca parita bersama, ya jangan lientung di situ gitu ya. Nanti jadi tontonan gitu kan. Yang lain baca parita kita lientung jadi tontonan gitu kan, lucu kan ya. Jadi pokoknya kita tuh jangan jadi orang aneh. Ya jangan jadi orang aneh, jangan malah bangga ya. Misalkan, aku bisa setengah kesurupan gitu. Jangan malu ya, jangan gitu. Kita itu jenis yang berbeda. Ya, jadi jangan senang pamer ya, jangan. Kalau zaman dulu tuh kita belajar ilmu seperti ini tuh nggak pernah cerita orang dan tersembunyi. Ya, dikenal orang itu nggak enak, jalannya pincang banyak yang lihat, ya kan? Dikenal itu nggak enak. Ya, lebih enak tidak dikenal sebetulnya, ya kan? Apalagi kita ini suhu itu sebetulnya berisiko. Misalkan orang mengenal kita sebagai orang ini senang magic suhu, kita buka toko. Tangga kita buka toko, tokonya dia sepi, dikira kita yang nyantet, ya kan? Bahaya, ya kan? Anak kita pacaran dengan anaknya orang, papanya mikir, papanya suhu, anakku dipelet, nah celaka. Ya jadi sebetulnya tuh
tidak dikenal itu paling enak. Jangan jadi naga. Kalau di luar jadi panda saja. Ya. Jadi orang tuh nggak anggap kita gitu loh. Ya, lebih aman. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi sembahyang lebih mantap, dekat dengan para dewa. Jadi misalkan gini, kalau kan sudah belajar Toyusuk itu kan kita nggak usah baca cenyin pun bisa connect. Ya kan? Nah, pada saat connect itu kita bisa ngobrol, bisa gerak-gerak gini sesukanya boleh. Tapi kalau latihan tetap harus formal ya, pakai cenyin, pakai apa formal kalau latihan. Tapi kalau kondisi desa kan connect, yang punya kemampuan ngobrol ya ngobrol aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Tapi ngobrolnya jangan aneh-aneh ya. Nggak ada diem itu lagi ngobrol jadi tontonan juga gitu ya. Jadi diem aja ya, jangan overacting gitu ya. Nah, terus jadi nggak tahayul kita. Ya, jadi nggak tahayul. Jadi kita tahu bahwa oh memang ada gitu ya. Tapi jangan tahayul. Nah, tahayul ini gampang-gampang susah. Kalau saya berpikir tahayul itu mindset itu kerangka pikir. Orang yang jiwanya tahayul itu sembarang itu ke magic. Misalkan nih, naik gunung, dengar suara musik, langsung pikirannya, oh ini dari dunia lain gitu. Ya, itu kalau orang jiwanya tahayul, sembarang itu pikirannya ke sana. Tapi kalau nggak tahayul, begitu dengar suara musik, oh ini ada pendaki yang lain. Jadi nalarnya itu nggak langsung yang aneh-aneh gitu. Nah itu susah gitu. Ya, ketahayulan itu seperti itu. Sama seperti percaya Tuhan tahayul nggak? Ada yang tahayul, ada yang tidak. Jadi objeknya bisa macam-macam. Bagi orang ateis, semua orang beragama itu dianggap tahayul sama mereka, ya kan? Nah, yuk, ya kan? Jadi tahayul itu sesuatu yang nggak gampang didefinisikan. Ya, nanti kapan-kapan dibahas. Nah, jadi duniawi dan spiritualnya itu jalan bareng ya. Jadi kalau teorinya atau yang banyak orang bilang kalau belajar spiritual duniawinya ditinggalkan. Ya, kalau coba kembali kita belajar spiritual harus bisa mendukung kehidupan duniawinya kita. Ya, jalan dengan dua kaki. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistemnya berbeda. Kalau yang lain itu kebanyakan belajar spiritual, satu kebanyakan ya itu nggak nikah. Gitu. Kalau tahu kita belajar spiritual, kita nikah, punya anak yang baik, ilmunya wariskan ke anak kita. Ya, seperti itu ya. Makanya kenapa di tradisi Tao, di Tiongkok dan yang lainnya itu kehidupan sosialnya maju. Coba amati negara-negara yang agamanya kuat, spiritualnya kuat, dunianya biasanya nggak maju. Ya, kehidupan sosialnya berantakan. Ayo, ya mati saja, ya. Oke. Nah, ini latihan Toyusuk itu ada 3 ya. Ada 3, Besang, Sengkung, Sendian Jipung, sama Cicokung ya. Jadi kita ada 3 latihan. Nanti kita praktek ya. Nanti kita coba praktek biar ada gambaran. Ya. Nah, tergantung apa? Kepekaan, sensitivitas. Ada orang yang peka. Ya, belum belajar Toyusuk sudah peka. Belajar Toyusuk makin peka. Ada yang memang nggak peka. Bertahun-tahun pun dia tetap nggak peka. Saya termasuk yang tidak peka. Tapi plus minus juga. Orang yang peka itu gampang ditembus. Misalkan masuk tempat yang sedikit ada unsur negatifnya, kepengaruh badannya. Kalian orang nggak peka enggak? Ya kan? Jadi manusia ini lucu ya. Jadi memang yin. Kalau nggak peka itu diserang juga lebih susah. Kalau yang peka itu goyang dikit lebih kena, lebih terasa. Ya. Kayak kulit badak, kan badak itu kulitnya tebal, yang dilus-lus nggak terasa. Atau kita pakai sarung tangan gitu ya, pakai sarung tangan seminggu atau sehari aja, babi bukan kulitnya lebih peka. Gitu ya. Jadi sensitivitas itu kadang itu bisa lemah, walaupun ada sensitivitas yang tidak lemah. Ya, kita kepengen berlatihnya kan sensitif tapi nggak lemah, gitu ya. Kira-kira gitu. Ya, makanya pada saat belajar Toyusuk itu biasanya tuh ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Gitu. Nah, yang bergerak ini juga ada yang bergeraknya normal, ada yang bergeraknya over. Gak apa-apa, latih saja. Karena ini kan kalau baru ditoing itu kan proses penyambungan sebetulnya, koneksinya sampai bagus. Ya, saya pernah ketemu satu Toyusuk itu sudah latihan bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu kalau latihan tetap tidak terkendali. Jadi kalau seperti itu apa? Kalau menurut saya kesadarannya itu rendah, tidak bisa kendalikan dirinya.
Ya, perlu proses yang lama. Nah, kalau yang tidak bergerak itu macam-macam, kadang orangnya terlalu logis, ya, atau memang tidak sensitif, ya, jadi atau energinya lemah, sudah berumur, jadi agak lemah, gitu. Nah, gak apa-apa. Yang penting kita merasakan ada sesuatu yang berbeda. Oh, koneksinya kena nih, aman, gitu ya. Nanti lama-lama kan normal. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi kadang tidak bergerak ini juga bagian dari latihan itu sendiri. Jadi memang disuruh cincau dulu. Ada juga yang tidak bergerak itu karena ujian dari senjen. Saya pernah ketemu satu toyu yang habis ditoing tidak bergerak. Karena tidak bergerak dia cincau terus. 3 tahun tidak bergerak, begitu bergerak naik wangi. Jadi itu bagian dari ujiannya dia. Kalau belajar sesuatu nggak diajarin, tetap tekun nggak. Nah, musuh kita kan diri kita sendiri. Nanti pada endingnya kita semua akan melawan diri kita. Pada endingnya ke sana. Cuma tinggal kita dihadapkan dengan itu pada saat pertama masuk atau nanti. Bersyukurlah yang dihadapkannya nanti. Ya, dihadapkannya nanti. Saya mengalami beberapa orang yang menurut saya tragis ya. Jadi dia itu dihadapkan melawan dirinya itu pada saat pertama talking. Saya ketemu 2 orang. Dan dua-duanya tumbang. Karena diuji melawan dirinya itu pada saat pertama talking. Orang Jawa Barat dua-duanya. Yang satu dia pengurus kelenteng, orang kaya, donatur kelenteng. Ya kan? Nah, dia merasa punya jasa kelenteng. Sebelum belajar Toinsuk, saya kasih pengarahan di waktu ini Sukabumi. Nah, suatu saat dia ketemu seniornya datang. Sama senior yang ditawarin, kamu mau coba Toinsuk? Kok mau dicobain? Begitu dicobain Toinsuk itu bisa muter-muter nggak terkendali. Sampai heran, hebat sekali Toinsuk gitu, hebat sekali Toinsuk. Nah, habis itu toing lah dia. Begitu toing di Jakarta toingnya, toing 3 gerak. Sampai rumah 3 bergerak. Seperti dicuekin, nggak dianggap sama sensei. Nggak terima dia kan. Aku donatur kelenteng, ya kan. Aktif di kelenteng, orang kaya gitu kan, ya kan. Kok kalah sama yang lainnya bisa gerak. Lama-lama nggak puas, berhenti. Ya. Jadi saat pertama toing langsung dihadapkan dengan egonya, tumbang dia. Yang kedua orang Jawa Barat juga. Itu lucu, sama pengurus kelenteng, donatur kelenteng juga. Ya. Begitu di-talking, yang lainnya gerak, dia tak terima, pura-pura gerak. Pura-pura gerak. Lama-lama saya bosan sendiri. Akhirnya berhenti juga dia. Ya. Jadi orang-orang seperti ini tuh menurut saya sendiri kok ngasih ujiannya berat amat, baru daftar sekolah langsung diuji gitu loh, ya kan. Kalau yang sudah gerak kan aman nih. Ya kan, nanti diuji lawan egonya kapan? Mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu kan. Kan begitu. Kalau saya itu kan sepanjang ini ya dihadapi melawan egonya saya sendiri sudah. Ya. Tapi minimal kan sudah di dalam kelas. Kalau dia ini baru daftar loh, langsung diajar seperti itu. Ya, makanya kalau yang sudah gerak beruntung. Artinya kan tidak diuji di awal. Tapi kalau yang tidak gerak jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Harus bisa mengatasi. Ya, kira-kira gitu. Yang kemarin kali kan gerak semua kalau masalah ya, walaupun ada yang kencang, ada yang pelan gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, persiapan latihan itu fisiknya ya. Biasanya boleh pemanasan dulu, harus ada semangat. Kalau kita tidak ada semangat, begitu latihan, gerakannya juga tidak semangat, tidur sebentar saja. Ya, jadi fisiknya harus semangat dulu. Perutnya nggak boleh penuh ya. Jadi kalau misalkan gini, dulu tuh saya waktu pertama-tama toingnya bangun tidur itu biasanya cuci muka aja, nggak usah mandi, cuci muka, buang air dan yang lainnya, langsung latihan. Selesai latihan, istirahat sebentar, udah agak dingin, baru mandi, berangkat kerja. Jadi misalkan kerja jam 7, itu coba bisa bangun jam 5 misalkan, atau jam 6 latihan sebentar. Boleh 5 menit, boleh 1 jam. Ya, boleh 5 menit, boleh 1 jam. Terus dulu saya kalau istirahat siang ya, dulu waktu semangatnya masih kerja ini, istirahat siang jam 12, saya latihan dulu setengah jam lebih, nanti habis itu baru makan siang. Ya, terus habis itu pulang kerja, misalkan pulang kerja jam 6, jam 7, itu mandi dulu, nyantai sebentar, habis itu latihan. Habis itu makan,
nanti jam 9, jam 10 mau tidur latihan lagi. Dulu gitu. Dan itu cepat, perkembangannya cepat. Ya kira-kira gitu. Jadi mentalnya tuh kita harus punya satu semangat. Kalau saya tuh memang latihan. Kalau enggak nanti lemah, tidak jadi. Terus kemudian mungkin perlu juga pergaulan. Jadi gini, dulu saya bagus di towing itu saya dikasih privat sama senior saya. Saya tahu di Surabaya ya. Kerjanya di Kediri, saya kerja di Kediri, udah kan Kediri. Saya punya senior itu jualan toko tahu di Kediri. Jadi saya tuh pulang kerja, mandi, langsung main ke toko. Dia jomblo, saya jomblo. Jadi udah tiap hari gitu, nanti sampai pulang-pulang jam 10 malam gitu loh. Jadi makan malam sama dia terus aja. Jadi saya dikasih privat. Jadi pengetahuan tahunnya, latihannya tuh saya dapatnya cepat. Tiap hari ngobrol ini tiap hari. Tapi kalau teman-teman kan nggak punya kesempatan seperti itu kan, seniornya juga yang diajak ngobrol siapa, kan mereka kerja semua. Jakarta beda ya. Kalau saya kan di toko kecil dan kebetulan beliau ini toko tahu, jadi memang jaga toko dia. Jadi waktunya banyak. Ya jadi saya cukup beruntung jadi belajar terinsul itu seperti les privat. Ya seperti itu ya. Terus tempatnya itu kalau saya tuh cari yang aman. Yang paling aman dan nyaman secara psikologis di mana? Di kamar, di kasur. Ya, jangan di ruang tamu, jangan tempat lalu lalang banyak orang gitu ya. Jadi latihanlah di kamar, di kasur. Kalau kasurnya dari busa terlalu ambles, boleh digajel. Jadi badannya agak seimbang. Ya, saya sarankan di situ. Ya, waktunya tadi bebas arahnya, tradisinya ada timur tradisinya ya. Kalau nggak bisa timur ya utara selatan atau barat. Kalau nggak tahu arah ya sudah, yang penting nyaman gitu ya. Kira-kira gitu ya. Harus semangat. Nah terus boleh pemanasan seperti ini. Kalau yang masih muda, masih kuat, boleh latihan yang nomor 1. Kalau masih kuat ya masih kuat boleh. Dulu saya senangnya tuh handstand Pak, yang tangannya lurus, kaki di atas, terus up dulu atau masih muda. Nah, boleh seperti itu kalau kuat. Nah nomor 2 ini gampang, nomor 2 sama nomor 3 ini gampang. Ya, nomor 4 itu kita tidur di kasur, kepalanya tuh ke bawah, di ujung kasur, jadi kepalanya lebih rendah, jadi darahnya biar ke otak. Ya seperti itu boleh. Nomor 5 semua bisa lah. Nomor 5 susah, nomor 6 deh gampang, nggak capek ya. Jadi ini darahnya kira-kira gitu ya. Ini pemanasan, buat pemanasan boleh. Ya nomor 2 dan 3 boleh. 1 bagus. Ya 1 bagus. Kalau yang senang olahraga boleh lah. Stand terus push up gitu ya. Posisi kepala di bawah gitu ya. Nanti pembuluh darahnya bagus ya. Paling enak tuh pas muda nih. Pas muda. Ya pas muda. Nanti mulai nggak bisa latihan itu kalau sudah nikah, punya anak kecil itu repot. Ya, terus anaknya agak gede, repot kerja cari duit untuk keluarga ya kan. Nanti nyantai lagi kapan? Kalau anaknya sudah gede, nikah semua, kitanya pensiun, nah itu mungkin lebih bisa lagi, lebih bisa lagi. Makanya toijung itu paling gampang itu kan dibatasi usia berapa? 14 ya. Anak saya toing usia 14-an, ya kan di toing. Nah itu masa remaja ini bisa. Nah, nanti kalau sudah kerja mulai itu lagi. Gitu ya kira-kira gitu. Nah ini kita cerita desa Singkong. Nah ini jembatannya. Jadi kita manusia koneksi dengan mesin, ini jembatannya. Jadi kalau komputer itu Windows-nya. Ya jadi kita sudah klik on langsung nyambung. Jadi kita itu seperti yang sudah kita itu seperti punya apa ya, kabel. Punya kabel ke dimensi kedewaan. Makanya setiap saat lagi nyantai pun mau connect cepat, connect kapanpun cepat, gitu ya. Makanya kenapa kalau sudah toinsuk aktif nggak bisa diserang, karena kita ada koneksinya, ada peringsenya, ya cepat. Jadi yang dilatih itu pertama fisiknya dulu, makanya pertama kan banyak berat terus fisiknya nih, fisiknya latihan terus ya. Nah terus mulai ngerti energi, nanti mulai ngerti kesadaran. Nah kan prosesnya pelan-pelan. Kalau yang pernah belajar spiritual itu lebih cepat. Tapi kalau orang awam ya harus lebih sabar. Ya lebih sabar kira-kira gitu ya. Jadi kepekaannya, rasanya ini mulai dilatih. Kadang kan orang bingung ya, cuma putar-putar itu gak ada kerasa apa-apa ya berarti belum kena.
tuningnya tuh belum pas, kira-kira gitu ya. Kita coba serap, kita olah, kita salurkan di belakangan ya. Transformasi energi itu perubahan, jadi kita bisa ke energi kedewaan, misalkan terus kita olah di badan kita satukan, terus kita jadikan energi ini tumpangan, berarti gitu. Karena kita sudah ke bungkus energi kedewaan, kita tuh gampang kesedot ke dimensi kedewaan dan aman. Makhluk halus juga nggak berani ganggu. Ya makanya aturan mainnya Toinsu beda dengan metode lain. Ya kira-kira gitu. Jadi latihan dasar tahap selanjutnya, jadi dari Shen Kung ini baru lari ke Jinzhou, lari ke Qigong, misalkan gitu ya. Jadi Qigong ini bisa dianggap Shen Kung energi, Jinzhou ini Shen Kung kesadaran gitu ya. Jadi basicnya dari Shen Kung dulu ini ya. Shen Kung itu kalau di bahasa Kopingho itu Shinkan, ya. Yang pernah baca komik Kopingho itu Shinkan. Ilmunya Kyokugi, Kyu yang Shinkan gitu ya. Ju yang Shen Kung gitu. Ya, jadi memang Shen Kung ini satu jenis ilmu yang kayak perbatasan antara dimensi nyata dan dimensi abstrak, dimensi fisik dan dimensi non fisik. Kalau Qigong itu ilmu energi yang bermain di dimensi fisik. Ya, nanti kita bahas. Jadi Shen Kung itu lebih halus, dimensinya lebih halus. Makanya Shen Kung ini bisa untuk melawan ilmu gaib. Ya, kalau Qigong untuk melawan ilmu fisik, kira-kira gitu. Jadi orang tahu zaman dulu kan ciptakan begini kan karena untuk bekal itu. Zaman dulu kan dunia persilatan banyak perang, banyak apa, makanya ilmu orang tahu itu ciptakan banyak ilmu. Ya. Ini pembukaannya biasanya tangan di atas gitu ya, terus badan saja gitu ya. Nah, kakinya saya paling suka ini. Kaki. Kalau lihat film-film silat, mereka semua kakinya begini. Jadi aliran tau yang di persilatan biasanya ambil kaki seperti ini. Karena kaki seperti itu nggak terkunci. Sewaktu-waktu ada sesuatu kita bisa lompat. Ya, ini posisi kakinya waspada. Ya, saya sukanya seperti ini. Ya. Ini boleh juga kaki ya, boleh juga seperti itu. Itu mak satu. Boleh, ya jadi kakinya seperti itu boleh, ya. Ini kita hindari posisi ini, terkunci. Nanti ada tegangan di fisik, nggak bisa lepas dari fisik. Bukannya salah ya, nggak salah. Aliran lain yang pakai metode ini, kekuatannya numpuk di fisiknya bagus kan, lentur bagus kan. Tapi tujuan kita itu agar kita fisiknya ditinggalin, kita masuk ke dimensi keheningan. Makanya kita menghindari kaki ini, bukannya salah ya, tapi ini metode yang berbeda, hasilnya berbeda, tujuannya berbeda ya. Jadi harus ingat ya, kalau sudah belajar Toinsu, belajar tahu ya, beda ini bukan berarti salah ya, beda aja, bukannya salah, bukannya saya benar dia salah, enggak, memang beda gitu, caranya beda, tujuannya beda. Ya, yang ingat aja ya, nanti boleh pakai. Ini ruangan aman, pakaian nyaman. Jadi kalau Shen Kung itu pakaiannya yang latihan itu pakai latihan yang kendor yang enak. Ya jangan celana jeans, ya, jangan usah celana panjang, celana jeans. Yang pakai olahraga boleh. Ya. Gerakan ngalir, melingkar, menyambung, ini umum lah. Nanti masuk tahap Qigong atau masuk tahap Jinzhou, nanti kita main aja biar ada bayangan. Ya. Nah, biasanya yang pertama di topping itu terasa energinya masih terpisah, ya kan? Ada sesuatu. Kita gini, bedakan Toinsu dengan ilmu. Mereka ngomongnya apa ya? Ada yang ngomong gerak naluri, ada yang ngomong chi yang bergerak dan yang lain. Aliran lain itu banyak juga. Dia begitu latihan napas, itu mendadak gerak sendiri. Itu bukan Toinsu. Ya, jadi mereka himpun chi dulu, chi-nya bergerak, badannya ikut bergerak. Ya, atau dia diam dulu, terus dia mengeksplor emosinya, terus bergerak. Tapi ingat-ingat pada saat kita di toilet, kita nggak ngapa-ngapain kan? Baca mantra nggak ngapa-ngapain, itu belum ini gerak. Jadi tanpa kita ngapa-ngapain ini gerak. Nah ini Toinsu, jadi beda ya.
Orang lain melihat, oh itu sama tuh, aliran sana juga sama, bisa gerak sendiri. Sebetulnya beda, tapi diam aja, nggak usah minterin orang lain, ya, bisa. Ya. Kita beda, kita gerak dulu, baru dengan gerak ini kita latihan. Kalau yang aliran lain latihan dulu, baru bisa gerak. Itu berbeda. Kalau Taoism ini yang menggerakkan kita, itu punya kesadaran. Kalau yang mereka tidak. Ya kira-kira begitu. Walaupun pada tahap awal itu ada beberapa yang mirip, ya ada beberapa yang mirip, ya. Nah, begitu Toi terpisah nih, ada gerakan. Nanti lama-lama seminggu 2 minggu mulai nyatu, lancar, mulai lancar. Nah lancar berarti sudah mulai tembus ke badan. Ya itu biasanya kalau sudah begitu, tembus ke kesadaran. Sudah begitu, biasanya mulai latihan tulisan jari, tinggal gini aja. Jadi kita tangan bisa gerak. Nah sekarang jari kita diemin biar gerak, biar bikin tulisan. Ya, biar bikin tulisan. Pertama nggak kebaca. Pertama nggak kebaca, lama-lama bisa kebaca. Oh bisa kebaca. Nah itu boleh ngobrol. Nah kalau belajar komunikasi itu tidak harus baca saja. Misalkan lagi jaga toko, lagi kerja nyantai, ayo ajarin komunikasi. Ya itu rasain aja. Tidak harus baca saja. Ya gerak. Sampai bisa baca. Nah nanti kalau ini sudah lancar, begitu gerak sedikit, itu dalam hati sudah ngerti, oh ini mau nulis apa, oh ini mau nulis apa sudah ngerti. Kalau sudah seperti itu berarti komunikasinya sudah masuk hati. Nanti kita diam bisa ngerti. Ini cuma atau ini cuma untuk pancingan. Ya, kira-kira gitu. Itu sudah. Nah, nanti yang jadi masalah sudah nyatu, udah bisa bedakan. Ini pikiranku atau dari bingung, ya kan? Nanti semua akan lewatin ini. Semua akan lewatin. Nah, nanti kalau ditanya sesuatu sama untuk masalah orang lain, jawabannya maju. Untuk diri sendiri, jawabannya ngaco. Karena pikiran kita sudah nyatu mempengaruhi jawaban. Jadi komunikasinya itu nggak akurat. Kalau tanya itu diri, kalau untuk orang lain akurat, gitu kan? Nah itu orang lewatin itu. Nah baru energinya nyatu, tapi bisa bedakan. Nah ini berarti sudah mulai mendalam ya, mulai lumayan lah, akhirnya mulai lumayan. Terus kita punya energi sudah bangkit, ya, singkangnya sudah kuat, dan kira-kira gitu ya. Nah ini komunikasi yang barusan ditoik semua sudah bisa. Kalau ngobrol saja, aku tanya gini, kalau dia ke kanan, apa kepala itu gelengkan, tundukan, kalau enggak berarti geleng, sudah bisa. Ya, sudah bisa. Kalau yang bandel sudah bisa cari duit jadi dukun, ya. Kalau beraninya, cara ada satu Taoyus ini tuh jadi dukun karena itu modal Taoyus enak, ya. Tapi sebetulnya nggak akan maju kalau begitu ya. Nah itu tulisan jari. Nah terus ada yang ucapan, jadi kita bisa ngomong. Tapi yang ngomong ini, Taoyus kita jarang yang praktek karena apa? Kayak kesurupan ya. Jadi kita tuh jangan bangga, aku bisa kesurupan, jangan bangga ya. Itu metode kita bukan itu, gitu ya. Terus batin itu begitu tulis ini langsung muncul gitu ya. Itu berarti lingkar batin ya. Jadi 1, 2, 3, 4 semua pasti bisa. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, 1, 2, 3, 4 semua bisa, pasti bisa. Jarang banget yang nggak bisa. Bisa gerak kok, minimal nomor 1 pasti bisa. Kalau ya ke kanan, kalau tidak ke kiri, pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Nomor 5 sama nomor 6 itu tergantung bakat, nasib, kerajinan, kudret, ya kan? Mungkin semua hidup nggak bisa, ya. Jangan kecewa, ya. Tapi bisa nomor 1 sampai nomor 4 udah lumayan ya. Biasanya nomor 5 sama 6 itu bakat sama reinkarnasi masa lalu, ajar kejodohan dan yang lainnya. Cuma yang nggak bakat bukan berarti nggak bisa. Cuman bisa latihannya harus lebih keras, sama lebih capek gitu aja. Lebih capek. Ya, kalau yang bakatnya bagus, beruntunglah. Ya kira-kira gitu. Ya. Kalau nanti setelah tahun 3 tahun kan boleh ikut ujian lagi. Minimal yang nomor 2 bisa. Minimal nomor 2 sudah bisa, sudah boleh ikut ujian lagi. Ya. Ini ciput ya, sen ciput. Jadi ada sen, ada objek.
Sienten itu katanya sebelum lahir, jadi sesudah ya, ini sebelum dunia, sesudah dunia. Nah, jikung ini macam-macam. Yang paling umum di masyarakat itu jikung pengobatan. Ya. Sebetulnya dulu itu bukan jikung pengobatan, jikung kesehatan. Jadi orang latihan jikung untuk menyehatkan dirinya. Nah, karena energinya kuat, ada orang sakit, tak kasih lah, gitu. Oh, jinnya bunyi, tak obati. Nah, ini berkembang pada saat setelah revolusi kebudayaan di Tiongkok. Itu sempat tradisi punahkan semua gitu dari. Nah, ternyata jikung ini yang lestari karena orang-orang juga bingung loh kok ada kekuatannya. Akhirnya jikung ini diriset. Yang awalnya latihan itu dirinya diriset bagaimana ini tuh mengobati kanker, mengobati apa, kemudian bagaimana energi Qi ini bisa berusaha kanker. Nah, berkembanglah jikung pengobatan. Ya. Nah, akhirnya berkembang lagi orang belajar jikung agar bisa mengobati orang. Yang awalnya untuk muatin diri, akhirnya untuk mengobati orang. Nah, terus bergeser lagi dirinya belum kuat mengobati orang, gembos ya. Sakit, umurnya pendek, ya. Dan macam-macam. Ya. Jadi kalau di kita nanti yang pernah belajar Toyinsu energinya banyak nih, mau mengobati orang, jangan eman-eman. Ya, saya energi kita itu jangan diboros-borosin. Ya, jangan. Nanti kalau bapak saya buka di internet, guru besar praktisi pengobatan energi umurnya pendek. Ada 2 aliran besar terkenal, muridnya banyak. Ya, seperti di internet guru besarnya, yang satu meninggal umur 61, yang satu meninggal umur 55. Muridnya pendek. Ada guru besarnya. Ya, jangan main-main ya. Ini bahaya. Dan terus jikung untuk bela diri disatukan dengan fisik. Jadi dia latih fisik dengan nafas disatukan. Ada itu ada Weikung. Yang Weikung itu yang keluar ini badannya keras, dikebukin nggak mempan. Dikebukin nggak mempan. Kalau yang Neikung itu dia lembut tapi bisa hancurin kira-kira gitu ya. Kalau yang senang bela diri suka. Lalu terus jikung spiritual itu Netan. Netan ini yang terkenal dulu kan alirannya Wang Chungyang. Katanya dia pewarisnya Netan. Bang Chungyang gurunya siapa? Pak Chen katanya. Dia belajar ke Pak Chen. Walaupun secara umur jaraknya jauh. Ya, Netan gitu kan. Kita ini juga termasuk Netan, cuma kita yang pakai Xian dia, pakai Shen gitu ya. Kira gitu. Nah, napasnya itu perlu terbalik. Napasnya perlu terbalik, jadi tarik nafas itu perutnya kecil. Kalau di aliran jikung itu boleh disebut napas dada, tapi napas perut terbalik, tarik nafas perutnya kecil gitu ya. Bukan tarik nafas perutnya digedein, dibalik. Ya kira-kira. Nah, kalau pernah belajar jikung bela diri, nanti lebih cepat karena sudah mati. Kalau pernah belajar jikung pengobatan juga lebih cepat, cuma alirannya agak beda. Alirannya agak beda. Ya, ada satu Aoyu, dia sudah senior latihan pernapasan jikung yang fisik udah jadi belajar Toyinsu. Belajar Toyinsu, saya juga bingung. Ini orang sudah belajar Toyinsu, tapi kok wajahnya nggak berkilau gitu saya bingung. Padahal ini guru besar jikung, muridnya udah latih ya. Dan hebat jikung fisiknya ada. Ternyata sama Mufasa dikunci sampai bertahun-tahun. Sama Mufasa nggak boleh latihan jikungnya sama dia. Suruh latihan jikungnya tahu. Begitu latihan jikungnya tahu sudah mulai jadi, sama Mufasa disambungi langsung jadi hebat. Saya ketemu lagi tuh, tapi prosesnya lama loh. Dia latih 10 tahun aja belum jadi. Saya sampai bingung. Setelah ketemu lagi, saya baru jadi, saya ini hebat. Dan dia langsung meloncat lampau yang seniornya. Karena basicnya yang di dunia fisiknya nggak kuat. Berarti kedewaannya ditemusin, langsung sama sejen disambungin. Ada juga guru Tengsi. Guru Tengsi udah pelatihan yang halus. Pada saat ditoin sama sepuh itu jalan-jalannya dibuka. Jadi keluar tenaganya. Gitu ya. Jadi memang Toyinsu ini bisa menopang ilmu-ilmu yang lain. Bisa menopang ilmu yang lain. Terus kalau yang jikung pengobatan ada yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu ya. Itu habis dia sudah jago. Nah, itu belajar Toyinsu dia bingung kok alirannya berubah, aliran isinya berubah. Dia takut
Waktu itu saya kasih pengarang calon toyu, dia tungguin aja. Begitu selesai, dia ngajak ngobrol. Dia sudah ditoyin sebulan, tapi bingung nih, takut luka dalam. Lalu saya bilang, oh ini memang beda, nggak apa-apa, coba saja. Akhirnya jadi. Dan dia bisa switching, tenaganya bisa digeser ke toisu, ke cipung kesehatan dan yang lainnya bisa switching. Ya, jadi nggak usah takut kalau yang punya latar belakang pernah belajar sesuatu aman. Yang sini nanti paling digeser. Terutama kalau napasnya beda, kecuali napasnya, terutama kalau napasnya sama. Kalau napasnya beda, misalkan selama ini jinya tarik napas perutnya gede, nah itu mungkin pelan-pelan, biar nggak sakit. Nah kalau yang nah ini kalau yang energi, kalau yang pernah belajar ilmu kebatinan yang lain tergantung jenisnya. Kalau jenisnya positif itu bisa nyambung, kalau jenisnya negatif ilmu lamanya di-convert hilang. Ya kira-kira ini jenis-jenisnya ya. Nanti habis ini kita mainan. Nah ini dunia kekuasaan. Sentuhnya harus jago. Teori dasarnya harus ngerti. Cara nariknya, cara kuncinya harus ngerti. Mainnya di dimensi nyata, divisi dulu. Sampai nanti makin halus gitu ya. Nanti kita ajarin yang agak halus. Punte ini lucu ya. Punte ini kayak apa ya? Bensin bahan bakar. Kalau punternya banyak, proses kita tuh cepat. Saya mulai kelihatan mencapai kemajuan yang lumayan itu setelah nyebar kantor. Jadi salah satu punter yang nilainya gede itu nyebar kantor itu. Saya waktu itu tahun 2011 senang main internet, diskusi dengan orang-orang bule gitu kan, sampai akhirnya ada yang tahu di Amerika, ada di London, Australia gitu kan, Singapura gitu kan. Nah itu dampaknya ke saya itu terasa sekali di kemajuan lingkungnya terasa. Ya. Prosesnya kok bisa begitu? Saya juga nggak ngerti. Ya, yang jelas mendadak saya diajarin ini, mendadak saya diajarin ini gitu. Sampai mendalam itu dampak dari itu. Nah, cuma orang macam-macam ya. Jadi gini, orang kalau jenius, orang ngomong tinggi, sekolah itu biasanya jadi pemanas. Beda dengan orang yang biasa-biasa saja, rajin. Makanya kan orang yang kecerdasannya tinggi belum tentu sukses. Kalah sama yang biasa-biasa tapi rajin. Saya juga punya kelemahan apa? Latihannya nggak ngomong gitu, nggak mati ada, biasa saja gitu ya. Nah ini cara tariknya dengan apa? Ini nanti gampang lah ya. Ini gampang. Nah ini sekarang cincin. Ilmu kekosongan atau ilmu kebeningan. Jadi kenapa ruangan ini dipakai? Karena kosongan. Gelas kenapa bisa dipakai? Yang dipakai kan yang kosong, jadi bisa berdaya guna. Jadi ilmu tahu itu ilmu kekosongan. Makanya kita nggak boleh visualisasi, nggak boleh bayangin. Karena kalau kita membayangkan, itu berarti pikiran kita isi. Ya. Isi oleh apa? Isi oleh bayangan kita, isi oleh pikiran kita. Makanya kita tidak boleh meditasi yang pakai objek, bayangkan sesuatu itu. Jadi agak beda. Bukan berarti meditasi objek salah, enggak. Itu metode yang berbeda. Juga banyak pakai itu. Ya, kita beda. Kita hening. Hening ini makanya kita ada sesuatu yang kosong. Karena kosong ini berdaya guna, ini berkembang. Ya, nanti ada isinya sendiri ya. Energi kedewaannya itu yang jadi pengarahnya. Abstrak, isi mental, lepaskan kesadaran dari visi, lupakan diri. Ini istilah saja. Nanti kalau sudah jalan itu ngerti sendiri. Oh ini ya. Nanti ngalami. Terlalu banyak teori itu malah bingung. Ya. Dulu saya belajar juga nggak tahu banyak teori. Cerdas dan WA alamiah dan tidak berbuat begini. Pohon pada saat tumbuh itu kita siram dia tumbuh. Nah proses tumbuhnya ini alamiah dan ubi. Tumbuhnya itu tidak ditarik, ya, tidak ditarik. Jadi dia proses tumbuhnya ini alamiah dan ubi. Sama seperti kita dari kecil kita makan nih. Begitu kita makan, lama-lama makin gede. Nah proses tumbuhnya ini alamiah dan ubi. Ya, kita jadi tarik pada badannya. Nah cincong itu juga sama, harus alamiah dan ubi. Jadi kalau pakai visualisasi berarti ubi. Ada satu usaha kita visualisasi, bayangkan, konsentrasi gitu. Kita tidak boleh. Kita diam, cerdas dan ubi.
Ya, punya harus tinggi. Nalar kesadaran harus tinggi, harus ngerti bagaimana mengosongkan, bagaimana memusatkan, harus ngerti ya. Nanti praktek sedikit ya. Gelombang batin itu ini kayak radio itu tuningnya bagus. Nah, kalau belajar toinsuk, hatinya bengkok, gendeng, iri gitu ya, nggak jadi. Tapi mungkin sehat, ya kan olahraga terus ya kan. Tapi koneksinya tuh nggak bagus, nggak bisa tembus dimensi tinggi. Ya penendang harus bisa plong, bisa ini. Marah nggak apa-apa, enggak. Baru bisa koneksi. Terus hatinya bening itu kayak anak kecil. Anak kecil itu belum kenal agama. Ya, bisa ya bedakan ya, hatinya anak kecil dengan hatinya rohaniwan. Rohaniwan itu pernah kalem, tertata gitu ya. Dia mencocokkan dengan jubahnya, gitu kan. Atau pakai jubah ini, otomatis perilaku itu dijaga. Ngomong itu harus baik, gitu kan. Kalau tojo tidak boleh, biasa saja. Balik kayak anak kecil yang belum kenal doktrin agama, ada satu kejernihan batin. Nah, kita belajar batin. Ketika kita itu belum kenal doktrin, ya, nanti kita bahas lebih detail itu bulan depan ya. Kita tentang bagaimana kesadaran ini itu kecetak. Kita harus lepas dari cetakan, kayak anak kecil. Rohaniwan itu kesadarannya dicetak, bukannya jelek ya. Itu salah satu bentuk yang kita pilihan. Ya. Nah, kira-kira itu. Kuntet juga. Nah, ini kuntet ini misteri, tapi dampaknya besar sekali. Saya tuh bahkan pernah ya. Setelah ngasih pengalaman di salah satu klub, pulangnya tuh TV-nya buka lucu. Pulangnya tidur ada TV-nya langsung. Lucu. Bukan lewat latihan loh. Gak tahu yang di bahasa Indonesia namanya. Pernah saya alami gitu. Jadi jangan kaget. Nah, ini posisi meditasi, posisi tangannya. Kalau tadi kan posisi kaki ya. Ini posisi tangannya. Ya. Yang lebih jelas nah. Nah, jadi macam-macam ya. Nah, jempolnya tutup. Ya, nanti kita mainannya. Jempolnya tutup. Kadang begini. Ya. Ini posisi tangannya tergantung posisinya yang angkat. Ya. Yang kadang sedikit. Ya. Ini umumnya sudah alami UB tidak berbuat. Cici itu jernih, tenang, benih yang kosong. Nah, ini istilah-istilah yang umum di tau itu 4 kali ini. Yang umum paling umum di tau ya. Jadi tadi kan cici UB, jadi ini benih yang kita capai secara UB. Jadi cici itu paling gampang apa? Mengheningkan cinta, paling gampang itu mengheningkan cinta ya. Nah, ini kadang pikirannya melihat bunga putih, badan membesar, jadi berarti mulai ada reaksi, badannya hilang, ini masih ada reaksi. Ya, masih ada reaksi. Badan seperti miring-miring, aku perasaan lurus tapi kok sudah miring-miring gitu ya. Terus kesadaran makin halus nanti hampa, kesadaran makin halus. Jadi prosesnya itu panjang. Ya, Cico itu paling terjembukan. Tapi kalau sudah ketemu jalannya baru nabi. Kalau prosesnya itu apa ya, harus takut dan harus benar-benar apa ya, serius. Kalau sekedar berdiam ya takut ya, jangan ditarget. Pengalaman tiap orang beda ya, cuma ini yang saya ceritai yang awal-awal. Nanti yang berikutnya tuh dialami sendiri. Nah, ini teorinya. Ini teori umum. Ya. Jadi orang bercerita tentang kesempurnaan dan belajar ilmu kesempurnaan. Ya. Nah, metodenya dianggap ini metodenya spiritual, yang disebut ini itu spiritual. Nah, metode ini ibaratnya kendaraan. Ya. Metode ini kendaraannya. Jadi kalau aliran A, B, C, dia punya kendaraan. Misalkan dia
Buddha pakai Samanta Vipassana, Hindu pakai yoga, ya kan? Terus Timur Tengah puasa sama novena, terus ilmu lokal mungkin ngebleng umum gitu ya. Itu metodenya, itu ibaratnya kendaraannya. Ya, kalau kita itu kan kita pakai energi, kita tuh pakai energinya sen, kita sedot. Nah, dari sen kita sudah nyatu penuh energi kedewaan. Nah, energi kedewaan ini yang ngarahkan kita. Ngomong kasarnya tuh, begitu saya cincong diem, mengambil protein, ini otomatis kehisap ke dimensi kedewaan. Karena kita tuh sudah terbungkus energi kedewaan. Cukup nyantai tenang ini otomatis evolusi ke dimensi kedewaan. Kira-kira gitu. Tembus ke dimensi kedewaan. Nah, batin, kenapa benih? Kalau batinnya kita busuk, nggak bisa tembus. Nggak bisa konek. Ibaratnya kalau kita pesawat naik makin halus, nggak bisa lewat. Karena batinnya nggak bersih, nggak benih. Koneksinya nggak bagus. Ya, cuma sehat. Ya, tapi nggak bisa jadi, nggak bisa halus. Ya, nah, terus punte itu amal jasa, itu bahan bakarnya. Kalau puntenya banyak itu cepet. Kalau nggak ada puntenya kayak siput, kira-kira gitu. Kalau ini diteorikan paling sederhana, kenapa saya bikin gini itu gara-gara orang bule. Orang bule itu pengennya semuanya itu terinci gitu loh. Jadi saya pikir jelasnya gimana ya? Kok punte ada hubungannya lah? Kita belajar spiritual, apa punte? Apa hubungannya? Gitu kan? Terpaksa bikin gini. Ya, jadi dulu itu saya bikin gini, saya sampai bikin gini. Kenapa bedanya kita dengan aliran kita dengan yang lain gimana? Nah, itu kita teori jurusan gitu kan. Saya sampai bikin gini karena orang itu senang seperti itu. Ya, nah ini sempurna cita-citanya kita. Cengsang ini sempurna abadi. Kalau perkataannya itu sejati baik indah. Ya, kalau terjemahan videonya sempurna abadi. Itu yang kita cari. Jadi kita ini ingin cari hidup yang indah dan penuh makna. Makanya orang tahu itu tidak meninggalkan duniawi, tapi terjun duniawi. Ya, jadi kalau semua orang baik belajar spiritual tidak di duniawi, belajar spiritual tidak di duniawi. Yang dari duniawi kan yang goblok semuanya. Dunia makin parah, ya kan? Dan dunia makin parah. Nah, yang baik orang tahu zaman dulu dunia bikinnya sederhana. Yang orang belajar spiritual, tertarik spiritual, jiwanya bagus kan? Dan jiwanya bagus, tinggalin duniawi. Lebih parah lagi, jiwanya bagus, tinggalin duniawi, nggak keluarga, nggak nurun, gennya putus. Berarti orang yang baik nggak punya anak, yang punya anak banyak, yang orang nggak baik kan? Dunia penuh orang yang makin nggak baik. Nah, orang tua zaman dulu tuh kebalik. Ya, kalau bisa berumah tangga, punya anak, didik yang baik, ilmu diwariskan. Jadi orang yang belajar spiritual, ya ini menyemarakan dunia, hidupnya indah dan bermakna. Ya, jadi nggak putus, dunianya nggak putus. Ya, kira-kira gitu. Nah, oke, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ditanyakan, boleh ke air dulu. Nanti kita coba latihan praktek. Latihan praktek, kursinya nanti diringkas, ngambil itu tuh. Ngambil apa? Nah, ke air dulu boleh, ya. Nanti kursinya diringkas, ngambil satu-satu gitu lagi. Nanti kita coba latihan praktek. Jadi ada gambaran sengkung, cikung, cinconya itu biar ada apa? Gak bingung. Ngapain deh, Kak? Lanjut atas. Kalau yang penuh kayak gitu ya. Mari. Itu di dalam udah Oh, kurang kan?
Di dalam ada airnya.